Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama keluarga yang tidak terkenal, sahabat Jadika. Pada video kali ini kami tadi baru saja mengikuti FGD, fokus grup diskusi, yang dilaksanakan di Hotel Madani, yang mana kami membicarakan tentang perkara PLN, dari mulai tarif listrik sampai dengan mobil listrik. Pembicaranya adalah orang-orang berkompeten, yaitu Bapak Tony dari PLN sendiri dan Bapak Haji Tifatul Sembiring dari anggota Dewan fraksi PKS. Bagaimana cerita lebih lengkapnya? Saksikan video kami ini. Tetap semangat. Siap. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Tony, apa aja nih? Tony Bellamy, nama Itali itu ya. Sunda Tea ya. Dan Bapak dari Forum Silaturahim PKM Indonesia, Pak. PKM Indonesia, subhanallah. Ahlan wa sahlan ya. Terima kasih. Kelebihan supply, sehingga teman-teman kita juga ya, ada keluhan juga Pak dari pengusaha-pengusaha tambang gas terutama ya. Mereka terhenti setelah keluar dana 1-2 triliun. Pak DKM tahu triliun nomornya berapa ya? Nah, tahu nomornya berapa Pak? 12. Hah? 12 ya. Nomornya aja udah repot kita ngitung ya. Ada yang bilang 9 kan ya. 9 miliar baru. Nah, jadi bayangkan 1 triliun itu 1000 miliar, ya kan? Dia bisa kebayang kan berapa luas kebun sawit itu kira-kira kan? Nah, ini habis 2 triliun setak, belum boleh dieksploitasi karena tidak ada pembelinya. PLN tidak membeli, tidak sanggup membeli sekarang karena udah oversupply. Ya, jadi dulu PLN menurut keputusan pemerintah memberikan peluang kepada pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik swasta. Cuma dalam kontraknya itu ditekankan ada satu kesepakatan take or pay. Jadi PLN harus mengambil atau enggak bayar. Jadi karena mereka sudah memproduksi. Ya. Nah, menurut catatan Indef di tahun kemarin, kelebihan pasok listrik itu sampai 25%. Nanti saya sampaikan angka-angkanya. Dan PLN harus tanggung pada tahun 2021 122,8 triliun. Itu kondisi beban PLN tahun 2021 ya. Nah, ini akan terus berlanjut. Tahun ini belum keluar angkanya. Kita lihat nanti berapa ratus triliun PLN harus bayar kepada pihak swasta. Ya mereka sudah sediakan, PLN nggak ambil karena kontraknya take or pay, ambil atau bayar. Nah, ini kalau kita lihat apa penyebabnya, ini dari awal saya sudah sampaikan. Kebetulan saya di awal dulu Komisi 6 Pak. Di awal Komisi 6 sebelum ke Komisi 3, maka waktu itu Pak Sofyan Bashir menjadi Dirut PLN. Saya sudah ingatkan, Sofyan Bashir orang baik, bangkit. Pak Sofyan, hati-hati ini jebakan Batman, saya bilang. Target 35.000 Presiden Jokowi ini terlalu obsesif. Maaf kalau saya menyebutkan tidak masuk akal. Waktu itu, Bapak hati-hati nih, ini jebakan Bapak bisa masuk nanti, saya bilang. Dan betul saja beliau akhirnya juga masuk karena ada masalah di satu pembangunan. Jadi 35.000 megawatt itu terlalu berlebihan menurut saya. Karena saya ini 8 tahun kerja di PLN, saya pernah mengikuti perkembangan pembangunan PLT. Walaupun kita banyak PLTP ya, katanya terbesar di dunia, tapi PLTP ini bukan berarti gampang dibangun. Pembangkit listrik panas bumi, geothermal. Nah, karena lokasi-lokasi ini 469 megawatt ini sudah COD, sudah apply, sudah beroperasi 10.400 hampir 10.500 megawatt. Sementara 17.685.000 megawatt lagi sedang konstruksi dan tidak dihentikan. Utang dah banyak,
ya kan? Utang dan kewajiban udah besar, tapi kita masih beli barang terus. Nah, utang PLN tanggal 21 September 2022 sudah berkurang 407 triliun. Sebelumnya 500 triliun. Jadi saya lama duduk diskusi sama Pak Darmono ini. Panggilan Pak Darmo ya, di PLN ini. Nah, sementara ini ada masalah lain. Presiden sudah mengeluarkan Perpres ya, nomor 112 tahun 2022 bahwa pembangunan PLTU artinya batu bara itu harus dihentikan karena ini keputusan daripada PBB bahwa kita harus menghentikan semua yang diproduksi dari batu bara karena menimbulkan polusi ya, mengurangi emisi karbon dunia ya, untuk mengurangi pemanasan global. Nah, kalau batu bara ini stop, artinya apa? Ada 16.800 megawatt stop. Itu 33 lokasi PLTU. Ini yang ngomong Menteri SDM. 33 PLTU harus dihentikan. Bayangkan hilang 16.800 dan ini belum ada jika bakal gantinya lagi nanti. Ya, sementara itu sedang beroperasi. Ya. Nah, apa yang terjadi di industri batu bara kalau PLTU di stop, yaitu 150.000 tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan-perusahaan batu bara ini akan mengganggu. Itu disebut oleh mereka kiamat PLTU, kiamat batu bara. Membeli lumpia. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga hari kita bahagia. Baik, ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, Pak Tifatul sudah mengundang sebagai narasumber. Sekalian saya memperkenalkan diri, saya selaku General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. Nama saya Tony Bellamy. Sebelumnya saya General Manager di PLN Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi walaupun di Kalimantan itu 2 provinsi, namun untuk pelanggannya lebih besar satu provinsi Sumatera Utara. Di sana 2,1 juta pelanggan, di sini 4,2 juta pelanggan. Jadi sangat luar biasa potensi di Sumatera Utara, Pak. 40,06%, sedangkan secara nasional kita 13,1%, Pak. Jadi kita subsidi ke kawan-kawan yang memang EBT-nya kurang di unit lain. EBT 40,06% itu dari mana saja? Ya, kita mempunyai, kita bisa lihat di peta ada PLTA Wampu. PLTA Wampu itu air ya, 3 kali 15 megawatt. Kemudian ada PLTA Renun 2 kali 41 megawatt. Ada PLTA Asahan 2 kali 90 megawatt. Ada PLTA Hasang 28 megawatt. Ada PLTP Sarula. Nah, ini yang tadi Bapak Tifatul Sembiring katakan, panas bumi. Ya, kita punya Sarula di sini. Totalnya unit 1 dan 2 itu 2 kali 110 megawatt. Kemudian Sarula 3-nya 1 kali 110 megawatt. Kemudian PLTP Sorik Merapi. Nah, kita punya panas bumi lagi di Sorik Merapi, kapasitasnya 45 megawatt. Kemudian kita juga mempunyai skala mini hidro di bawah 10 megawatt dengan total 141 megawatt. Jadi dari yang besar-besar ini skala 10 megawatt ke atas dijumlahkan total kurang lebih 700 sampai 800 megawatt ditambah dengan mini hidro yang tersebar se-Sumatera Utara 141 megawatt. Nah, ini yang menyebabkan kita bauran energi untuk EBT terbesar dan baik secara kinerja di PLN korporasi. Kepada listrik, kita lagi menggalakkan mobil listrik, motor listrik, juga stasiun pengisiannya. Kemudian kita mempunyai produk RSC, yaitu Renewable Energy Certificate. Saya rasa itu nanti
Nanti silakan Pak Koel untuk berdiri, dilanjut. Tarif penerima subsidi dari 38 golongan tarif. Jadi kalau mungkin nggak kelihatan ya, boleh kami bacakan aja sekilas. Ini ada yang sampai dengan B2 1.300, kemudian ada yang R1 900, kemudian ada juga yang tarif I sampai dengan 2.200. Itu masih disubsidi oleh pemerintah. Kemudian ada juga 13 golongan yang sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah, yaitu ada dia di sini Pak, tarif R1M 900. Kenapa ada R-nya? Karena digolongkan dia sudah pelanggan mampu. Jadi ada dia R1 900 itu yang disubsidi, kalau R1M 900 itu sudah tidak disubsidi. Kemudian 1.300, 2.200 sampai dengan tarif R2 6.600 itu sudah tidak disubsidi. Kemudian ada lagi Pak, tarif B3 itu bisnis sampai dengan 200 KPA itu tidak disubsidi. Kemudian yang tarif I3 di atas 200 KPA tidak disubsidi. Kemudian tarif B1 itulah kantor-kantor pemerintah itu juga sudah tidak disubsidi. Kemudian tadi Pak Tifatul dan Pak JM juga sudah menerangkan terkait dengan tarif adjustment yang selalu berubah sekali 3 bulan. Ini perubahannya bukan kenaikan tarif dasar listrik, tapi perubahan tarif ini menyesuaikan perubahan nilai kurs dolar dan harga BBM, sehingga dia PLN memang harus menyesuaikan harga itu supaya efisien. Seperti itu kira-kira. Sahabat Yadika, demikianlah fokus huruf diskusi kami pada kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi kaum ibu-ibu yang menontonnya karena sangat berarti dan tidak mudah suuzon terhadap pihak PLN karena sering terjadinya pelonjakan tarif listrik, karena hal itu dapat menimbulkan dosa. Karena kenapa? Suuzon kita sama mereka. Daripada kita suuzon sama pihak PLN, mending kita dukung program mereka, karena semua akan semakin mudah berkat PLN. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.